saya bekerja, saya merasa saya nggak bisa nabung nih, saya nggak bisa punya apa-apa karena namanya gaji cuma UMR, cuma bisa buat bayar kos, apalagi kota Balikpapan itu living cost-nya itu sangatlah tinggi, ya. Jadi gaji UMR ya sangat kurang gitu, sangat kurang. Kosnya cuma ya sekamar patungan sama teman berdua gitu kan, buat sehari-hari itu masih cukup lah, cukup buat hidup sendirian ya. Nah, kemudian 2010 setelah 3 tahun barulah nemu ini komunitas entrepreneur university ini, teman-teman. Saya ke Gramedia. Dulu saya ingat banget ya, lihat acara Bukan Empat Mata ya, Mas Tukul dulu kan. Katanya kalau mau sukses itu harus banyak baca buku gitu kan. Wah, akhirnya saya terinspirasi tuh. Ya, baca buku, oke lah. Saya kalau hari libur, saya ke Gramedia. Ya, Gramedia beli buku, kemudian di kasir itu ada banner tuh. Entrepreneur University. Ya, cara cepat kaya eh, pakai otak kanan gitu kan, khasnya begitu kan. Nggak punya modal pun bisa modal dengkul, nggak punya dengkul bisa pinjam dengkulnya orang lain gitu kan. Jadi saya terinspirasi banget, wah ini aku banget nih, saya nggak punya modal, saya pengen bisnis, ya udah ini cocok masuk sini gitu kan. Akhirnya saya belilah tiketnya waktu itu, beli tiket ikut seminar, ya ikut seminar. Waktu itu buat kan ada biaya tuh buat workshop tuh, ya buat ikut kelasnya ya. Saya pun ketika pertama ikut seminar nggak punya duitnya bener. Jadi oh ya harus ikut kelas ya, harus ikut komunitas ya. Waduh saya nggak punya duit. Ya udah deh. Saya tanya sama Pak Kurdi, Om Chandra ini ya, Pak, kapan ada lagi seminar di sini? Kita nyelenggarakan tiap bulan. Oke deh. Nanti next berikutnya saya ikut. Saya tak carikan duit dulu, saya carikan uang dulu buat ikut. Akhirnya ya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian ada lagi dan saya beneran ikut gitu ya. Oke, di EU tuh ya, kan gaya bisnis pakai otak kanan. Gini ya, di WHO ini dia itu mereka itu eh, mengatakan 450 juta orang menderita gangguan jiwa dari berbagai inilah dari berbagai level ya, level 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Dan dari 450 juta itu sepertiganya tinggal di negara berkembang. Nah, Indonesia ini negara miskin, berkembang atau maju? Ya, negara berkembang kan. Makanya Menteri Kesehatan kalau nggak salah waktu itu dia bilang ada berapa ya, 1 atau 4 ya, 4 dari 10 orang Indonesia menderita gangguan kejiwaan, mulai dari depresi, stres gitu kan, itu yang level-levelnya masih rendah gitu kan, levelnya masih rendah. Kalau yang sudah levelnya 10 gitu kan, itu udah makrifat itu ya, itu udah telanjang-telanjang di pinggir jalan, itu udah susah gitu kan. Tapi kalau dalam keseharian pun juga, apalagi kita bekerja ya, kita bekerja sampai malam itu, dari pagi sampai malam itu cukup menyetreskan. Itu bagian dari gangguan kejiwaan juga ya. Makanya cocok jualan sama orang gila harus dengan cara gila. Gitu. Itu khasnya EU kan. Ya. Jadi kalau ketemu di pinggir jalan, ketemu bisnis-bisnis yang kalimat-kalimatnya itu bombastis gitu ya. Misalkan warung kopi gitu. Jangan nengok ke kiri gitu kan. Ada banner gitu. Orang penasaran malah kan, jangan nengok kiri malah dia nengok gitu. Ternyata ada warung kopi. Ya biasanya itu kalimat-kalimat yang kayak gitu itu alumni EU ya, alumni EU mereka. Makanya prinsipnya di EU itu adalah kalau orang lain bisa, mengapa harus kita? Ya, EU itu dididik untuk menjadi business owner, tidak untuk belajar detail. Ya, belajar teknis nggak perlu. Ya, contoh kayak kita beriklan itu. Ngapain kita belajar-belajar Facebook Ads, ngapain kita belajar eh, iklan-iklan segala, ya. Kalau orang lain bisa, apa harus kita? Cukup kita bayar, mereka yang kerjain kan gitu. Mereka udah expert, udah jago, ya udah kerjain. Jualin produk saya, profit share, atau bagaimana fee-nya, ya terserah, diatur aja.
Terus kalau kita nggak bisa masak, kan banyak orang yang bisa masak. Enggak ya? Saya baru menyadari ini ketika bisnisnya udah berjalan ya. Saya sedikit terseok-seok juga ketika saya saya ternyata membuat produk itu buat sendiri awalnya gitu kan. Jadi kok malah jadi terkunci di sini gitu kan. Ya udah sekarang makanya saya sadar akhirnya bagian produksi saya delegasikan ke orang lain. Saya cari peluang atau kesempatan-kesempatan di luar sana yang lebih menantang gitu ya. Jadi kita tidak selalu incas terus dalam bisnis. Gitu. Bisnis saya pun yang ada di Balikpapan pun sudah 5 tahun lebih saya tinggal malah justru tumbuh. Ya. Coba kadang-kadang orang mikirnya gini, kalau bisnis kita tungguin mau sampai kapan? Malah kita dikerjain customer. Gitu. Kita ada istilah kalau saya bilang ini, kita bisnis jangan sampai kita dikerjain oleh customer. Kenapa? Kalau bisnis itu melekat dengan kitanya, mereka nggak mau beli kalau nggak ada kita. Nah itu bahaya. Harus ada kita di situ gitu kan. Terus kita harus controlling terus gitu. Wah repot. Ya, kita punya duit malah bisa nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menikmati juga. Kapan kita mau pensiunnya? Bukanlah hidup kita cari duit, udah duitnya banyak, ya kita nikmati, kan gitu. Ya, terus perkara dengan nanti kan buat bisa dinikmatin anak cucu mas gitu. Dua anak cucu beda lagi. Ya, duit yang kita cari ya kita nikmatin sendirilah. Ya, selagi kita hidup, sekali kita masih sehat, nikmati. Anak dan cucu sekolahkan di tempat yang baik, ya, yang bagus supaya dia berteman dengan orang-orang anak-anak orang yang pinter, yang terdidik, yang kaya, gitu. Otomatis circle-nya dia berubah dan mereka bisa mencari duit dengan sendirinya di masanya nanti, gitu ya. Lah anak saya aja kalau saya suruh untuk menerusin bisnis saya nggak mau, ya karena generasi alfa udah gitu. Jadi nanti makanya dia akan bisa cari uang dengan sendirinya di masanya dia nanti. Gitu nggak usah khawatir, mereka akan bisa cari sendiri. Gitu ya, jadi janganlah kita menjerumuskan diri dalam aktivitas bisnis. Ya. Tapi untuk awal-awal ya teman-teman kalau masih ngerintis harus benar-benar totalitas kerja 25 jam kalau perlu gitu ya. Saya pun melakukan ngomong begini dulunya ya melakukan seperti itu ya. Pagi jadi siang, siang jadi pagi. Pokoknya pagi terus malam pun jadi tetap pagi, tetap semangat gitu ya. Nih bisnis pertama saya ya awal cikal bakalnya ya. Jadi 2010 saya ikut seminar itu tadi ke kelas, saya terinspirasi langsung saya resign dari tempat kerjaan karena waktu itu Pak Baron Mahdew almarhum yang jadi mentor panutan saya yang jadi idola waktu itu gitu. Saya bilang itu, Pak Baron, saya itu kerja, saya pun juga sambil kuliah. Terus saya pengen sukses Pak, saya pengen punya usaha. Gimana Pak? Resign. Langsung saklek banget jawabannya. Resign. Loh, kenapa, Pak? Loh, kalau kamu siang kerja, malam dipakai buat kuliah pula, ya, kapan usahanya? Ketika kamu diajakin ketemuan pagi sama bos besar, dia mau ngasih kamu proyek, dia mau ngasih kamu kerjaan, kamu masih kerja. Kayak mana mau nemuin? Terus kalahin salah satu lah itu, kuliahnya deh. Kan kuliah malam, gitu. Kita tetap kerja siangnya kan, gitu. Wah, susah juga ya. Ya udah, mau nggak mau harus resign. Memang sakit pertama ya, awal bulan pertama, bulan kedua lah itu kamu nggak ada penghasilan, itu udah nggak kuliah. Ya itulah, memang proses yang harus kamu lewati. Akhirnya betulan, saya ngikutin namanya sama guru ya, Samikna Walto. Nah, ngikutin apa yang dia katakan. Ya. Jadi saya ikutlah resign. Begitu resign, saya jualan ayam goreng ya di emperan tuh di pinggir jalan kayak kayak pecel lele gitu tuh. Ya, jualan. Alhamdulillah ya bertahan 4 bulan. Nah, 4 bulan tutup bangkrut. Habis itu jualan martabak gitu. Martabak terus saya lihat terinspirasi sama Mas Hendi Stiono ya.
alumni EU juga awal-awal dulu ya. Dia kok franchise cabangnya banyak banget gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya apa yang saya lakukan, namanya EU kan idenya itu ada aja ya. Saya kontak ke call centernya. Namanya waktu itu kan Kebab Turki Baba Raffi sekarang ya. Kebab Turki Baba Raffi, saya pura-pura jadi orang kaya, nelpon. Saya mau beli franchise-nya, Mbak, itu. Franchise-nya berapaan? Oh, franchise-nya mau jadi master franchise apa mau jadi franchisee aja? Kalau franchisee itu gimana? Berapa? Dan kalau master franchise berapa? Kalau franchisee itu dapat gerobak, harganya 45 juta, Pak, gitu kan. Nanti dapat ini. Wow, ditulis semua. Oke, saya tertarik sama master franchise-nya. Kalau master franchise-nya berapa? Kalau master franchise itu 250 juta, Pak, gitu. Oh, oke. Kalau master franchise itu areanya gimana maksudnya? Itu satu provinsi. Jadi kalau Bapak ada di Kalimantan Timur, satu provinsi itu haknya Bapak semua. Nanti kalau ada orang yang beli franchise, ya jadi franchisee-nya Bapak. Jadi order bahan bakunya ke Bapak. Itu. Oh iya gitu ya. Ya udah saya tertarik jadi master franchise-nya. Kalau master franchise itu udah bayar segitu dapatnya apa aja? Wah, udah ngomong begitu kan. Dijelasin detail. Akhirnya saya catat, saya tulis begini. Oh, nanti trainingnya gimana? Kami kirim orang, kami pakai CD juga bisa. Nanti bahan bakunya dikasih semua, alatnya dikasih semua. Pokoknya sampai bisa jualan, sampai running. Gitu. Oh gitu. Nah terus bahan bakunya habis, bahan mentahnya ngorder ke kita. Nanti dikirim dalam bentuk seperti ini. Oh gitu ya. Akhirnya saya catat. Oke Mbak, nanti kalau saya sudah siap, saya kabarin lagi. Oke, makasih ya. Tutup. Udah, informasinya kegali semua. Saya duplikat dengan martabak saya, ya. Bikin gerobak, saya jual franchise waktu itu kan. Akhirnya sampai 35 outlet, nah, di tahun 2011. Nah, gara-gara itu tuh 35 outlet. Wah, keren kelihatannya ya. Cabangnya banyak gitu. Orangnya cuma kalau seminar itu pasti disuruh testimoni. Wah, pokoknya jadi kiblat lah gitu kan. Udah waktu itu. Tapi saya ngerasa, oh iya ya, cabangnya banyak tapi eh, duitnya nggak ada itu. Ada yang salah ya, karena saya waktu itu masih menganut hit and run. Nah, namanya franchise-franchise murah itu pasti hit and run, teman-teman. Hit and run. Jadi hit and run itu gimana? Ya asal pukul, asal dia bayar eh, fee, ya, bayar join. Habis itu mau jualan ataupun tidak terserah. Yang penting saya udah untung di awal. Nah, itu kan zolim ya. Makanya saya ada perasaan gak enak ya, banyak sekali yang aku zolimi 35 orang ini. Masa mau saya lanjutin gitu kan, sementara bisnisnya itu belum works gitu ya. Tapi udahlah, akhirnya apa, saya stop iklan, saya stop semuanya, akhirnya tutup satu persatu tuh, karena mentalitas yang franchise itu yang jualan itu belum menjadi mental pembisnis. Akhirnya gagal, tutup. Nah, ketemulah setelah itu di tengah-tengah nganggurnya saya gitu kan, akhirnya nemu nih tangga yang bikin peyek kacang, ya. Peyek kacang, peyeknya enak, tapi kok selang berapa bulan aja dia bertahan. Habis itu udah dia jualan es di pinggir jalan. Akhirnya saya datengin lah, Bu, kenapa nggak jualan peyek? Peyeknya enak banget loh, Bu, itu. Kalau dikemas bagus itu dijual di sana enak banget itu, pasti laku. Aduh Mas, rezeki saya nggak di situ. Ya, kalau di situ tuh masuk ke toko susah. Udah goreng sendiri, belanja sendiri, bungkusin sendiri, nganter sendiri, dia nagih sendiri, nggak laku dimakan sendiri gitu. Repot, mendingan jualan kayak gini nih, jualan es buah, ya kan, es buah di pinggir jalan, ya es campur kayak gitu-gitu. Ini enak Mas, nggak perlu nagih-nagih, ada uang saya kasih barang, ada uang kasih barang, nggak mikirin invoice, nggak mikirin nagih. Oh gitu ya. Akhirnya apa, saya waktu itu kan di tengah, eh, saya ada di titik nadir lah waktu itu ya, udah nggak punya duit sama sekali, sampai gak ada cincin kawin segala, ya. Dan saya menyisihkan duit 100.000. Ya ini buat ini nih, dari 100.000 ini saya ngomong sama si ibu itu, Bu, saya punya duit 100.000 nih, ya, boleh nggak peyek kacangnya aku lanjutin, kamu mau? Mau, siapa tahu rezeki aku di situ gitu. Ya udah aku ajarin nih, 100.000 cukup nggak? Cukup. Sealer kamu punya? Enggak. Hand sealer tuh, hand sealer yang 150 ribuan tuh, itu aja nggak punya saya.
Ya, ya udah saya pinjemin, punya saya masih ada tuh di rumah. Kamu di rumah ada kompor, di kontrakanmu ada, ya udah pakai kompor itu aja. Terus wajannya pakai punya saya itu kan wajan cetakan itu wajan custom. Ya udah pakai punya saya. Udah besok aku ajarin. Udah deh, 100.000 itu kamu belanjakan kacang, tepung dan lain sebagainya, bumbu-bumbu cukup, cukup. Akhirnya jadi begini, ya nih kemasannya plastik bening dan pakai print-printan gini doang, ya udah jual kayak gini, taruh di warung bakso, warung nasi goreng, ya warung-warung makan, ya toko-toko. Ternyata setelah sekian bulan, apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, ya sama susah nagihnya, nggak laku di toko itu, di displaynya di belakang pojok paling atas itu. Jangankan manusia, hantu aja nggak ada yang lewat situ gitu kan. Gimana mau laku gitu. Nagihnya susah, wah repot banget. Jadi hanya cukup buat makan pakai tahu tempe doang ya. Waktu itu udah punya anak, anak kecil dan bahkan susu aja nggak mampu beli waktu itu kan. Makanya ya saya harus evaluasi dan harus inovasi. Nah, itulah dari situlah saya ngumpul lagi, saya teringat saya punya komunitas EU ini. Ada salah satu mentor yang saya dekatin gitu kan, waktu di Balikpapan lagi ngisi gitu kan, saya deketin lah, Pak, gini 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 gini. Akhirnya dia punya ide. Oh iya ya, gini ya cara berpikirnya orang sukses ya. Akhirnya saya kepikiran, oh iya ya, harus different, harus packagingnya harus bagus. Saya mikir akhirnya bisa jadi peyek kepiting karena di Balikpapan itu terkenal dengan kepitingnya. Kepiting di sana itu murah ya karena sumber daya budidaya kepiting itu banyak sekali. Sampai dikirim-kirim ke luar kota, Jakarta, Bali, Bandung dan lain sebagainya itu memang dari Balikpapan ya, dari Kaltim khususnya. Jadi di sana murah. Saya bisa dapetin bahan baku yang premium secara secara global itu. Orang-orang kan melihat kepiting itu mahal gitu kan. Tapi kok di sana murah. Nah, oke, berarti saya bisa menekan HPP. Image-nya mahal, saya bisa dapetin murah. Ah, profit nih di sini nih, bau-bau duit nih. Akhirnya saya bikin kepiting itu jadi kacangnya ini saya buang itu, saya masukin daging kepiting, saya cetakin kecil-kecil, ya, kemas yang bagus. Akhirnya jadi ini setelah berapa tahun ya. Akhirnya jadi peyek kepiting. Jadi positioningnya itu dirubah. Yang tadinya peyek kacang itu makanan pendamping nasi, jadi sekarang jadi snack. Nah, karena eh, ada ciri khas, ya, ada ciri khas, nggak belum pernah ada dimanapun, jadi akhirnya terimage jadi oleh-oleh, ya, jadi oleh-oleh. Nah, inilah oleh-oleh yang bikin cepat tumbuh, ya. Yang tadinya peyek kacang saya jual cuma 2.000-an, ya, begitu dioleh-oleh, jual berapa? Jual 20.000 aja di awal-awal tuh saya memperkenalkan sama teman-teman EU komunitas itu 20.000 kok murah? Ini kepiting beneran bukan? Itu beneran. Padahal saya dalam hati saya karena saya darah Jawa ya, darah Jawa jadi 20.000, ih gede banget untungnya gitu kan. Ini kelemahan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau nyari untung terlalu banyak itu nggak enakan, ya. Makanya kalau mempertahankan itu jadi nggak kaya-kaya, ya. Kita Muslim, ya, Nabi kita juga pengusaha, ya kita cari untung banyak juga nggak dosa, nggak haram kan gitu. Jadi kenapa kita nggak mau cari untung banyak? Kalau memang bisa, untung banyak yang beli juga terima kasih. Nah itu malah lebih keren lagi. Ya. Jadi jual 20.000 aja udah untung banyak. Tapi kok responnya begitu? Gitu kan. Katanya ini beneran kepiting, beneran lah. Kok murah? Aslinya 30.000. Makanya baru launching jualnya 20.000 aja. Wah, dari situ ya gelinding jadi 30.000 ya. Bikin kardusnya akhirnya saya taruh di toko oleh-oleh, ya toko oleh-oleh yang besar di airport apa segala di pelabuhan, pokoknya toko oleh-oleh disasar semua. Terus habis itu tumbuh buka toko sendiri, ya, armada distribusinya juga sudah punya, ya, ada armada distribusinya. Kita mulai masuk ke Indomaret seluruh Kaltim, di Alfamidi seluruh Kaltim, ya, toko-toko retail, ya, dan banyak sekali. Jadi kalau teman-teman yang ada di Balikpapan, Samarinda ataupun Bontang ataupun mana ya di Kaltim itu pasti mudah lah nemu produk ini. Apalagi kalau di airport ya di bandara. Ya kayak kemarin di IKN
ya waktu lagi rame-ramenya penghujung jabatannya Pak Jokowi, kan rame tuh sampai upacara di sana segala. Wah, ini bagus banget penjualannya, naik drastis, gitu. Naik drastis. Tapi sekarang kenapa ya IKN kok mandek gitu kan? Jadi agak ini lagi nih agak turun lagi nih penjualan itu kan. Mudah-mudahan ya dilanjutin IKN. Tapi meskipun nggak di IKN juga memang sudah terbranding jadi oleh-oleh. Jadi sangat bergantung kepada traffic yang masuk ke kota Balikpapan. Yang awalnya kota Balikpapan itu adalah kota apa? Kota pekerja ya. Orang ke Balikpapan itu untuk kerja. Ya, 180 derajat berbeda dengan Jogja. Ya, Jogja itu apa? Orang ke Jogja itu untuk apa? Untuk liburan. Otomatis orang mau datang ke Jogja itu udah siap uang untuk dibuang di Jogja, dibuang untuk bayar penginapan, untuk bayar rental mobil, untuk makan, terus untuk beli oleh-oleh, gitu kan. Nah itu udah siap dibuang di sini. Jadi bayangin ya teman-teman kerja di luar sana, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, gitu kan, udah setahun ya kerja ngumpulin duit, buangnya di mana? Ya di kota-kota wisata seperti Jogja, Malang, Bali, gitu ya. Jadi potensinya sangatlah besar. Makanya ketika saya riset di sini di kota Jogja ini ada salah satu bakpia yang bisa punya omset 3 miliar sehari. Ya, 3 M sehari ya. Bayangin tuh ya. Kalau buat di oleh-oleh saya meskipun saya menjadi the apa terbaik di Balikpapan untuk dapetin omset segitu ya butuh waktu berbulan-bulan gitu ya. Tapi kalau omset di Jogja omset segitu cuma sehari teman-teman. Bagus ya. Makanya ya, makanya teman-teman eh, mulailah melirik bisnis oleh-oleh ya, karena ini sangatlah potensinya sangatlah bagus. Kenapa? Karena korporat-korporat perusahaan-perusahaan besar itu nggak ada tuh yang ngelirik ya, ngelirik bisnis oleh-oleh ya. Indofood, Garuda Food itu nggak mau tuh punya oleh-oleh karena apa? Dianggap kecil omsetnya. Lah buat apa lah oleh-oleh itu spesifik satu kota. Tapi kalau buat kita ya sekelas UMKM, gitu, omset sebulan 1 M itu udah luar biasa kan. Udah bagus sekali buat kita. Sebulan tuh. Ya, ya enggak 1 M lah. Udah mungkin teman-teman yang sebulan 100 juta aja. Itu udah bagus kan. Ya, itu sama sekali nggak dilirik oleh korporat. Makanya tingkat persaingannya paling bersaing dengan em, masyarakat lokal. Ya. Jadi teman-teman mulai melirik ketika teman-teman tinggal di kota mana, kabupaten mana, oh ada wisata nggak yang dipromosikan sama dinas gitu ya. Kalau promosinya bagus, kenceng, otomatis mendatangkan traffic. Nah, traffic itu datang, nah, itu potensi. Nah, kita berlomba-lomba nge-branding supaya produk kita atau brand kita itu jadi top of mind di kepala mereka. Ya kayak kita datang ke Jogja, saya pulangnya harus bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Bakpia. Ya bakpia yang mana? Yang bakpia konvensional, bakpia yang kukus. Hmm, ada lagi kan? Itu. Jadi itu sangatlah potensi. Mas, saya tinggalnya di kecamatan, di desa. Ya kita tetap bikin oleh-oleh, tapi dipasarinya di kota-kota terdekat yang memang wisatanya kencang. Gitu ya. Jadi ini teman-teman. Wah, saya pernah beli oleh-oleh pakai kepiting pulang dinas dari Balikpapan tahun 2019. Oke, saya lanjutin ya. Nah, ini hingga seperti ini armadanya seperti ini, kalau boleh sombong gitu, sombong dikit, nggak pakai bantuan bank loh, ya, bener-bener nggak pakai utang, ya, nggak pakai utang. Karena apa? Ya karena memang saya udah kolek 5 waktu itu di bank ya, ngutang ya, bikin kartu kredit, bikin ini macet gitu ya. Terus jangankan bank temen aja nggak ada yang percaya, apalagi bank gitu kan. Jadi saya dari 100.000 itu bener-bener jadi bola salju. 100.000 gimana caranya jadi 200.000, 200.000 saya gulung lagi gimana caranya jadi 500, terus sampai seperti ini, gitu ya. Ya begitu udah besar sih eh, bank itu yang nawarin, Pak ambil dong Pak ambil. Oh, dulu waktu saya sukses kamu kemana itu kan, saya butuh duit buat gedein
kalian nggak ada yang percaya. Begitu sekarang udah jalan usahanya, nawarin utang deh gitu kan. Ogah gitu. Tapi memang asik ya kalau eh, usaha nggak pakai utang-utangan itu lebih tenang gitu ya, nggak dikejar-kejar angsuran gitu ya. Ya, nanti yang tanya nanti saya baca di sesi akhir ya, nanti baca satu persatu. Selesaikan dulu materinya ya. Nah, ini produknya, ini udah nangkring di liter modern, di toko-toko oleh-oleh. Ya, beginilah kurang lebihnya. Produknya tidak cuma peyek ya sekarang, udah ada abon, ada amplang, ada ya ikan asin ya. Ya olahan-olahan laut lah ya. Karena tagline-nya nama perusahaannya adalah Seafood Snack Company ya kan. Jadi yang berbau-bau laut ya ada di tempat saya. Oke. Nah, ini proses pengiriman ke keluar kota berarti ini. Nah, kenapa pay kepiting ini cepat. Kalau orang bilang waktu itu, kok cepet banget ya terkenal ya, kok cepet banget ya jadi sukses ya gitu kan. Ya banyak nyinyiran dari UMKM Kota Balikpapan ya. Karena mereka nilai saya baru anak kemarin sore, baru muncul kemarin kok nggak setahun tiba-tiba langsung terkenal gitu kan. Ya karena saya ikut EU ya. Jadi marketing-marketing yang nggak lazim saya terapkan di sini semua biar cepet. Ya, yang kedua saya memang ketika saya kemarin gagal, bisnis martabak gagal, bisnis ayam goreng gagal, kan belum terkenal. Jadi nggak ada yang tahu saya. Ya, begitu saya bisnis ini terkenal, oh, dikiranya cepet gitu kan. Padahal ya, ya memang cepet sih gitu kan. Nah, pertama tuh, pertama tuh strategi marketing saya adalah waktu tahun 2000, ini kan awal 2012 nih ya. Jadi saya memanfaatkan media sosial yang pada happening ya pada saat itu, yang lagi ramai. Itu apa? BlackBerry Messenger dan apa? Facebook ya, Facebook itu baru-baru sih, baru-baru belum rame juga Facebook. Ya lagi rame-ramenya BBM, BlackBerry Messenger. Dan koran-koran itu masih rame yang baca. Ya kayak koran Kaltimpos itu 100.000 eksemplar per day, per hari gitu ya, maka disebar ke seluruh Kalimantan Timur. Ya, jadi wah ini peluang. Nah, ketika saya jualannya masih Senin Kemis, kan baru pertama-tama masih Senin Kemis, saya kebetulan ikut bantuin teman saya, ya, teman saya yang punya rental mobil, teman EU juga, rental mobil, saya ngomong, saya kan supir waktu kerja, kalau kamu, kalau Mas butuh supir gitu kan, telepon-telepon saya ya, kalau kurang supir ya, saya bisa kok nyupirin gitu kan, lumayan lah itu kan, 200.000 sehari gitu kan. Oh mau, ya mau. Nah, akhirnya sering tuh ya seminggu sekali dua kali itu pasti dipanggil itu untuk nyupirin tamunya mereka kalau kekurangan driver. Suatu ketika dia nelpon, bro mau nyetirin nggak? Ada Ariel mau nyetirin ini. Ariel mau konser di sini itu kan 2013 tuh. Ya mau konser di sini, tapi anggarannya kecil bro gitu. Biasanya aku kasih 200.000 kan sehari, sekarang cuma 50.000 gitu kan. IO-nya itu pelit, IO-nya itu dipangkas habis-habisan. Ya udah nggak apa-apa 50.000, ya udah belikan aku rokok aja cukup lah 50.000 buat kamu gitu. Nah, 50.000 aja udah saya kasih, saya rokok seharian, saya nggak makan, ngerokok aja udah yang penting gitu kan. Oh gitu mau ya, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Saya harus nyupirin Arilnya gitu kan, bukan krunya ya, saya nggak mau krunya, Arilnya tapi itu. Oh mau, ya udah nggak apa-apa nih. Wah, dikasih Toyota Fortuner waktu itu ya. Toyota Fortuner nih, jemput besok jam Garuda Indonesia, pesawat Garuda besok mendarat jam 2. Kau jemput, tahu kan yang Ariel kayak apa? Iya tahu lah, namanya saudara itu, saudara kembar itu, tahu. Nah begitu jemput udah saya bawa ke hotel, terus tawarin dia aja, dijamu lah. Ah mau apa? Mau makan. Ah mau kemana? Ayo ke sini. Antar terus. Jadi seharian tuh ya mutar-mutar sampai konser. Habis konser pun juga apa? eh, saya antar balik ke hotel ya. Di dalam perjalanan habis konser capek, bajunya basah, berkeringat semua. Ah mau makan? Ya yuk makan yuk. Tapi antar gua dulu ke hotel gitu, mandi gitu. Keringat semua nih badan. Oh gitu. Oke, ke hotel.
begitu ke hotel, nih aku kasih, begitu dia keluar mobil, ini aku kasih makanan cemilan buat ganjal perut dulu, aku tunggu di sini ya. Oh ya, apa ini? Wah, kayak kepiting. Minta foto boleh, gitu kan. Waktu itu artis-artis itu masih bodoh-bodoh ya, masih goblok-goblok gitu, belum tahu namanya endorse itu apa, belum tahu. Jadi pokoknya dimintain foto itu mau aja gitu. Akhirnya Ariel apa? Mau dia, makanya fotonya di depan lift ini. Dia mau naik ke kamar ya kan, tiba-tiba security dekat ikut foto juga, ya nggak apa-apa lah, saya yang moto jebret. Nah, setelah dia pulang, apa yang aku lakukan? Besoknya ke kantor Kaltimpos, iklan, masukin jebret, iklan. Wah, langsung viral tuh. Jadi seolah-olah Peyek Kepiting ini oleh-oleh artis, ya, oleh-oleh kekinian. Ya, orang itu gampang banget dipengaruhi kan waktu itu, karena media cetak itu kan nggak bisa ngasih komentar di situ kan. Nah, itu. Ya, akhirnya boom, 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 sampai berbulan-bulan. Oh, ternyata strategi marketing ini works ya. Aku ulangi lagi, ya, ulangi lagi. Saya bikin gratis untuk penumpang Garuda Indonesia. Gitu. Boom lagi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tulisan kayak gini, ya, apa yang ada dalam benak kita? Wah, keren ya. Kayak Kepiting ini kerjasamanya sama Garuda gitu kan. Padahal apa teman-teman? Ini nggak ada kerjasama sama sekali. Izin pun nggak. Saya cuma asal nyomot, asal sebut. Wah, Garuda Indonesia, udah biar keren itu. Garuda Indonesia kan orang kaya semua tuh, gitu kan. Ya udahlah, orang kaya semua, jadi agak keren biar seolah-olah kita kerja sama Garuda. Bener, begitu publish, dikira kita kerja sama penumpang Garuda. Loh, Mas gratis beneran? Beneran, ini gratis. Jadi syaratnya harus datang ke toko, nunjukin tiket penerbangan kemanapun dari Balikpapan, ya dari Balikpapan, saya kasih satu bag oleh-oleh gratis tanpa syarat, cuma nunjukin tiket, saya mau berangkat jam segini nih tiketnya, udah kasih gratis. Tahu nggak yang datang berapa orang? Dari 100.000 eksemplar koran yang disebar, itu, yang datang ke toko itu cuma satu orang. Tapi beritanya sampai mana-mana, ya dikiranya kita kerjasama. Cuma satu orang yang datang. Ya. Yang lain-lain apa? Datang cuma penasaran, ya udah beli. Saya mau tiket mau Garuda juga, tapi besok gitu kan. Ya besok nggak berlaku dong. Ya udah saya beli lagi oleh-oleh karena kayaknya keren nih, bagus selama ini oleh-olehnya amplang. Sekarang kok ada peyek, peyek kepiting apa nih? Makanya saya penasaran. Udah gitu berlanjut terus ya strategi yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman biasanya gini ya, eh, yang menjebak itu adalah ketika teman-teman bisnisnya udah mulai berjalan, ya. Ada namanya star syndrome, ya, star syndrome. Ini pasti diundang seminar sana sini untuk memberikan testimoni, ya, pasti. Saya pun ngalami, ya. Bahkan bisnis saya pun hampir tercueki gara-gara, wah enak ya, kemana-mana di dipanggil, wah mentor gitu, wah apa pengusaha sukses itu. Kalau sekarang sih Mak, cuma anggapan itu, anggapan mereka, saya nggak peduli sekarang udah yang seperti itu. Tapi ya buat teman-teman yang teman-teman yang berbisnis, berusaha, nanti bisnisnya jalan, udah ya, jangan mau banyak-banyak untuk memberikan testimoni. Ya, jangan mau banyak-banyak. Karena apa? Kita bisa lupa daratan. Nah, ini ya kita diliput di detik ya. Karena saya waktu itu star syndrome ya. Begitu juara wirausaha muda mandiri nasional tuh ya. Saya dikeroyokin wartawan berbagai macam media ya. Meliput, Mas, gimana dulunya bisnis kok bisa sukses begini? Wow, buat ini ngisi beritanya mereka. Ada salah satu, saya nggak pernah ngomongin omset, bahaya pajak gitu kan. Nggak pernah ngomongin omset. Ada salah satu wartawan yang saya lihat secara dandanannya, waduh, cuma pakai jaket jeans itu, jeans sobek-sobek gitu kayaknya. Ini paling dari media nggak jelas itu, nggak terkenal itu. Dia nanya omset itu kan. Saya keceplosan gitu kan. Mas, omset sebulan berapa? Gitu kan. 165 juta, Mas, gitu kan.
Ini cuma Mas aja loh yang saya kasih tahu loh gitu kan. Yang lain-lain itu kalau dari kemarin dari Bloomberg, dari RCTI, dari NET, dari mana-mana itu enggak saya kasih tahu. Gitu. Oh ya, begitu. Apa ternyata dia wartawannya Detik dong. Wartawannya Detik besoknya viral kemana-mana. Langsung ya seminggu kemudian ya pajak datang gitu kan. Nah, makanya itu sangat berbahaya. Karena kalau kalau kita di sama wartawan diliput itu mencantumkan omset itu hal yang apa ya, clickbait gitu ya, mengundang orang untuk ngebaca, mengundang orang untuk lihat, mengundang orang untuk nonton videonya. Kalau sekarang kan eranya digital ya, video itu karena digital. Makanya kalau caption di sosial media atau thumbnail YouTube itu yang nyebutin omset pasti ditonton. Tapi itu sebuah penderitaan bagi narasumbernya. Ya, enak yang punya konten itu kan, enak yang punya media dibacain banyak orang, tapi yang ini ya narasumbernya gitu ya. Jadi satu-satunya apa kesalahan saya dulu di tahun 2015 ini dulu banget padahal omsetnya masih segini ya ngomong ke wartawan gitu ya. Jadi teman-teman nih, ini liputan ini nggak pernah ini baru KPT reject bisa bisnis belinya puluhan juta. Ini saya mau ngomong puluhan juta ditanya omset berapa mas, ya lumayan lah, sepuluhan ada ya lumayan ya segitu aja nggak apa-apa. Oh segitu saya tulis puluhan juta ya iya terserah gitu gitu, gitu ya. Tapi kalau di Detik tadi malah keceplosan. Nah, ini liputan media. Ini gratis. Waktu itu almarhum Pak Bondan, ya, kan banyak di tahun 2000, 2013, 2014, 15 itu kan banyak acara-acara TV wisata kuliner lah, gitu, oleh-oleh khas lah, gitu kan. Nah, mereka tahu kita dari mana, ya? Kita harus belajar Google. Ya, gimana caranya kita nangkring di peringkat Google, ya? Kayak kita sekarang, kalau sekarang eranya sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, gitu. Banyakin post, kasih hashtag, gitu kan. Mereka dari Jakarta itu pasti nanya, oh besok saya ditugaskan di Balikpapan, liput kuliner apa yang ada di Balikpapan yang unik. Mereka dari Jakarta, dari kantor itu googling kan, makanan unik Balikpapan yang lagi booming. Muncul kayak kepiting, jebret. Oh ini keren nih, belum pernah diliput kayak nih kita. Telepon, halo ini dengan Pak Kepiting kami dari Trans TV. Ya, rencana kita mau liputan boleh? Apa boleh usaha Anda akan meliput? Ya boleh dengan senang hati, gratis. Mereka datang diliput, ternyata ada Pak Bondan, terus ada banyak artis ini foto-fotonya nggak tahu pada kemana lah. Ada di harddisk yang laptop lama udah rusak. Banyak banget artis-artis yang ke sana nge-host gitu ya, acara wisata kuliner banyak. Akhirnya apa? Ya itu bola salju, menggulung, 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 menggulung. Jadi banyak yang tahu. Ya, ini strategi pemasaran gratis yang bisa teman-teman aplikasikan sekarang. Kalau sekarang teman-teman eranya konten, gitu kan, endorse, yes, ke influencer, iya wajib. Kalau nggak mau bayar influencer, jadi influencer sendiri. Mulailah konten, kita punya handphone, taruh di depan, ngomong apa kayak viral, followernya banyak, udah mulai iklan sendiri, pakai produknya sendiri. Nah itu malah lebih low budget. Duh, kok nggak mau ini next ini. Oh, lulu. Kemana tadi? Loh, kok terclose? Ntar dulu. Ini kok sepi ya? Teman-teman, apakah masih menyimak? Atau Masih, jangan-jangan saya masih, ngomong? Saya di masih, sini Mas. banyak pertanyaan nih, Mas. Oh, banyak. Wow, ya, kumpulin dulu ya. Kita Udah tiba-tiba, gatel mau nanya, Mas. ntar dulu, belum selesai. Oke. Ini kok tiba-tiba ininya PowerPoint-nya kok close sendiri. Wah, ya saya banget ini. Ntar dulu. Aduh, filenya di folder mana tadi?